Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Karawang ini adalah sebuah organisasi untuk menerima dan menyalurkan zakat dari masyarakat, di mana zakat ini berkontribusi untuk banyak hal. Nanti kita akan bahas terkait bagaimana menerima dan menyalurkan zakat dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Karawang. Menyambung cerita, menginspirasi harapan, inilah Titik Temu. Bersama saya telah hadir Bapak Haji Karmin, atau saya sih biasanya akrabnya panggilnya Ustadz Karmin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kenal beliau itu dulu ketika masih ketua partai ya. Udah lama banget, berarti tahun berapa itu Ustaz? 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. Dulu sebagai anggota dewan juga ya, pernah ya jadi Pernah. dewan. Pernah. Oke. Tapi sekarang masih? Sekarang enggak ya. Jadi kan semenjak tahun 2015 itu kayak saya mengundurkan diri ya sebagai anggota partai gitu ya. Nah, setelah itu karena ada peluang untuk mengisi gitu ya di lembaga zakat ya, lembaga zakat Bajnas, Badan Amil Zakat Nasional. Maka disitulah ya setahun kemudian saya menempati pengurus Bajnas ya, periode pertama. Ya. Nah, kalau sekarang kan periode kedua. Karena 5 tahun sekali kan. Oke, berarti sudah 2 periode ini ya. 2 periode ini. Jadi kalau di Bajnas itu ketua atau kepala atau apa sih sebutannya untuk? Kalau di Bajnas itu pimpinan. Oh, pimpinan. Ya, pimpinan itu ada ketua dan ada wakil ketua. Ketuanya seorang, wakil ketuanya 4. Berarti sejak dari politik praktis itu kemudian berhenti langsung ke Bajnas, udah nggak pernah ikut lagi di aktivitas politik praktis gitu ya. Ketika ada apalah gitu ya. Saya tidak ikut gitu ya dengan agenda-agenda politik gitu. Oke, sudah inilah berhijrah dari politik ke sekarang ngurusin zakat gitu ngurusin ya. zakat. Ya. Jadi lebih pada sosial sekarang. Tapi apa perbedaan yang paling mencolok? Sorry saya agak ini dulu ya ngomongin aktivitasnya antara dulu ngurusin politik, sekarang ngurusin zakat. Ya, ya kalau di politik kan jelas gitu ya. Ranah politik ini akan selalu ada dinamisasi politik gitu ya di dalamnya gitu ya, sehingga mau tidak mau lah gitu ya, kita punya di situ banyak konstituen gitu ya, punya wilayah kan itu ya. Nah, sehingga aspirasi masyarakat yang kita wakili gitu ya, itu harus betul-betul dipelihara oleh kita ya. Kalau bahasa Arabnya itu diri ayah, gitu ya, diri ayah. Kemudian sehingga mereka itu betul-betul gitu ya merasakan punya anggota dewan gitu ya. Dan itu yang kemudian setelah saya tidak jadi anggota dewan ya, masyarakat ya sangat kehilangan gitu ya. Karena saya sering kali turun ke masyarakat. Iya, karena dulu aktif sekali saya lihat waktu saya masih di media waktu itu, masih di lapangan ya, masih sering liput. Ini baru ketemu lagi sekarang. Baru ketemu lagi. Berarti udah lama banget. Tapi kayak masih muda gitu. Tetap muda maksud saya. Gaulnya sama yang muda-muda Ustaz. Iya. Tapi memang saya sih ya jujur aja, Ustadz Karmin ini salah satu figur atau sosok guru bagi saya gitu ya. Kerendahan hatinya, terus kesantunannya. Jadi saya yakin nih ketika saya nanti podcast sama Ustadz Karmin nggak akan lupa nih sama saya. Dan bener nggak lupa gitu. Baik, kita kembali ke topik ngomongin Bajnas ini. Jadi berarti secara nasional ya Bajnas ini terus kemudian ada di tiap daerah ya, kabupaten. Terus di tingkat provinsi juga ada? Ada. Oh ada. Jadi hierarkinya apa ini? Kalau di
balik lagi tadi ke partai itu mungkin ada DPW, DPD apa? Jadi kan kalau di Basnas ada Bajnas itu kan ada Bajnas pusat, Bajnas wilayah provinsi, ada Bajnas kabupaten. Oh. Nah, jadi sampai kabupaten kalau Bajnas ya. Sampai kabupaten. Ya. Kalau sampai kecamatan itu namanya UPZ, unit pengumpulan zakat. Oh. Gitu. Oke. Nah, yang bisa dilakukan sama Bajnas ini apa? Atau hanya menerima zakat saja atau ada yang lain? Pun kalau menerima zakat hanya zakat fitrah saja, kan umum orang taunya zakat fitrah, padahal zakat banyak ya. Ada zakat mal dan seterusnya. Ini apa nih, gimana? Ya, jadi kan Bajnas ini ada pengumpulan ya, makanya di situ ada Waka 1 ya, itu fundraising ya, pengumpulan. Ya, jadi dia konsennya untuk pengumpulan gitu ya, baik dari ASN gitu ya, karyawan, pengusaha gitu ya, dan masyarakat secara umum gitu ya. Nah, ada juga yang Waka 2 gitu ya. Waka 2 ini pendayagunaan dan pendistribusian. Setelah terkumpul, nah itu didayagunakan, didistribusikan gitu ya ke masyarakat. Nah, yang ketiga keuangan. Keuangan itu dia mengelola, manage gitu ya. Ini karena kan nanti itu ada namanya Karawang Cerdas, Karawang Mandiri, ya, Karawang Sehat gitu ya. Nah, terus ada Karawang Peduli, ada Karawang Takwa. 5 hal tadi itu dimanage oleh Waka 3 keuangan. Nah, berapa persen nih untuk Karawang Mandiri, berapa persen untuk Karawang Cerdas, berapa persen untuk Karawang Takwa gitu ya. Nah, kemudian Karawang Peduli gitu ya, seperti Karawang Peduli gitu. Nah, seperti itu. Nah, ini keuangan. Nah, yang keempatnya berkaitan dengan SDM dan administrasi ya, sekretariatan gitu ya. Jadi ngurus surat segala macam, lembaga ya, berkaitan dengan lembaga yang ingin kerjasama gitu ya dengan Bajnas. Nah, ini di Waka 4 seperti itu. Nah, ya itu seperti itu. Jadi memang bukan hanya menerima zakat ya, tapi ada fundraisingnya. Itu untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial. Nah, selama ini terintegrasi dengan program pemerintah daerah juga nggak sih? Ya, ada program-program yang memang integrasi dengan pemerintah daerah. Betul. Ada. Ya, sangat gitu ya. Karena kan Bajnas ini kan secara aturan memang diundangkan diundangkan oleh pemerintah gitu ya. Nah, kemudian di Kemenag itu kan ada bagian gitu ya, bidang zakat gitu ya. Nah, sebetulnya secara istilahnya itu setelah terpilih gitu ya, menjadi pimpinan Bajnas, SK-nya itu dari Bupati. SK-nya dari Bupati ya, sehingga Bajnas ini mengikuti program-program di Pemda. Tadi ya, berkaitan dengan ada Karawang Cerdas, Karawang Mandiri ya, Karawang Peduli, Karawang Takwa gitu kan. Itu kita seringkali karena memang leading sektor kita itu di Kesra gitu ya. Jadi ketika ada agenda-agenda Pemda gitu ya, nah yang dititipkan di Kesra, Bajnas ini selalu senantiasa ada ya, hadir ya, seperti itu. Berarti memang terus ini Bajnas ini dipilih atau mengajukan diri atau gimana sih? Ya, dipilih dari pendaftaran yang diumumkan oleh panitia. Jadi ada tahapan seleksi. Ada tahapan seleksi. Gitu. Jadi bukan ini ya, kayak ditunjuk langsung. Enggak, tidak. Bahkan proses terakhirnya kan dari Bajnas pusat yang wawancara gitu ya. Seperti itu. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya soal zakat. Ini yang orang umum tahu mungkin ya umum itu, ini mohon maaf ya, yang mungkin agak dangkal pengetahuannya atau nggak terlalu ini kan taunya ya zakat mah tahunan, tahun sekali zakat fitrah ya gitu kan. Nah, ini gimana sebenarnya? Ya, zakat itu kan ada 2 ya. Pertama zakat fitrah
berkaitan dengan jiwa gitu ya, yang setahun sekali ketika Ramadan. Nah yang kedua zakat mal. Ya, zakat mal itu kan luas ya. Betul. Ada zakat penghasilan gitu ya, gaji kan gitu ya. Ada zakat petani panen gitu ya. Ada zakat pertanian gitu ya. Ada zakat perdagangan gitu ya. Ada zakat perkebunan segala macam gitu ya. Nah itu zakat itu diklasifikasi seperti itu. Nah kita itu yang sedang kita lakukan adalah berkaitan dengan pertama zakat fitrah yang memang setiap tahun 1 tahun gitu ya, dan itu segmen utamanya kan PNS ya. Nah kedua zakat mal juga segmen utamanya PNS karena penghasilan ya kan. Nah di Karawang kita membuat ketetapan ya, berkaitan karena kan kita itu nanti Ramadan itu ada ketetapan ya, kita undang tuh ya untuk besaran zakat fitrah itu berapa ya kan. Nah itu ditetapkan bukan hanya Bajnas yang menetapkan ya, MUI ya, Kesra ya, kemudian Kemenag ya, kemudian Dinas Perdagangan gitu ya. Nah itu diundang gitu ya, kira-kira untuk setahun ini besarannya berapa, besaran untuk zakat fitrah berapa ya, besaran untuk zakat mal berapa gitu, zakat penghasilan. Nah sehingga keluar tuh ya SK ya, keputusan untuk disosialisasikan di masyarakat. Seperti itu. Ya jadi kan biasanya kan yang diketahui ya, karena Basnas ini segmen utamanya PNS, sebenarnya bisa juga melayani masyarakat umum kan. Artinya dari sisi pengumpulan, semuanya gitu ya sebetulnya. Nah, termasuk yang misalnya kalau masyarakat umum itu biasanya kalau bayar zakat ya di masjid-masjid sekitar gitu kan, datang gitu kan ke masjid-masjid sekitar. Itu ada campur tangan Basnas juga nggak? Seharusnya gitu ya, menurut undang-undang tidak boleh lembaga atau apapun gitu ya untuk memungut zakat. Tidak boleh, kecuali ada legalitas. Dari kalau Bajnas kan jelas dibentuk oleh undang-undang gitu ya, jelas legal gitu ya, memungut infak sodako itu legal. Ada juga lah yang swasta ya, lembaga amil zakat. Nah itu kan prosesnya dia harus mengajukan pengesahannya ke Bajnas pusat ya, dengan Kemenag gitu kan, Kementerian Agamanya. Nah kalau lembaga yang ada gitu ya, kemudian tiba-tiba memungut zakat, memungut infak sedekah, itu yang pelanggaran gitu. Secara undang-undang itu kena sanksi gitu, berat sanksinya gitu. Jadi misalnya jangan sembarangan juga nih gitu. Betul. Kan menyalurkan zakat nih misalnya mengambil zakat gitu kan, lembaga tertentu yang ini khusus yang nggak tahu nih kita masyarakat misalnya mau bayar zakat biar simple aja, ternyata ada organisasi atau lembaga tertentu misalnya dia sebagai pengepul zakat ya harus cari tahu dulu juga gitu ya, dia berizin atau enggak gitu ya, seperti itu ya. Jangan kan gini, kalau misalnya nggak berizin dari situ aja kan udah sebuah pelanggaran. Jangan-jangan nanti penyalurannya juga nggak jelas kan, nggak ada transparansi gitu kan. Kalau oke berarti memang ya ini sih bukan bukan kampanyein Basnas, tapi memang ini salah satu lembaga zakat yang dibentuk oleh pemerintah gitu kan. Nah kita yang konkret aja, karena gini sekarang itu kan banyak yang melakukan fundraising bentuknya apapun itu, apalagi sudah menjual-jual agama gitu kan, sehingga masyarakat percaya begitu aja gitu kan. Nah ini kan yang bahaya gitu. Betul. Mengatasnamakan agama, menjual kesedihan agama dan lain sebagainya, sehingga timbul empati, masyarakat nggak cari-cari tahu lagi, udah kesini aja gitu kan. Nah itu yang harus kita berikan. Itu kenapa saya pengen ngobrol sama pimpinan Basnas ini, supaya masyarakat juga lebih teredukasi. Betul. Nah, balik lagi tadi, berarti setingkat DKM di masjid pun harus ada izinnya? Harus ada izin. Nah izinnya dia itu mengajukan ke Bajnas sebagai UPZ, unit pengumpulan zakat. Iya, di situ ada SK-nya ya, SK dari Bajnas gitu. Nah termasuk kita kan mendirikan membentuk lembaga UPZ itu
di 30 kecamatan ya. Itu unsurnya ada tokoh masyarakat ya, dari kecamatan, dari KUA gitu ya. Nah, terintegrasi gitu ya. Nah, mereka-mereka ini menjadi apa ya, perpanjangan gitu ya, perpanjangan tangan dari Bajnas gitu ya. Dia juga sama ya, namanya juga unit pengumpulan zakat gitu ya. Dia mencari ladang-ladang zakat infak sedekah di masyarakat gitu ya, dari petani kayak gitu ya, dari pengusaha gitu ya, dari karyawan, silakan gitu. Tapi nanti dia tuh melaporkan gitu ya ke Bajnas ya, pengorehan itu sekian sehingga nanti terupdate oleh kita gitu. Terupdate oleh Bajnas gitu. Seperti itu. Oke. Ya ini termasuk masjid, ya masjid juga sama. Kalau mau mengajukan UPZ gitu ya ke Bajnas gitu. Jangan coba-coba ke masyarakat minta. Nah itu khawatir ya. Nanti tiba-tiba ada masalah mau dilapor. Iya kan, jadi nanti ya ini niat baik harus dilakukan dengan cara-cara yang baik. Betul. Ya kan, supaya maslahat gitu kan hasilnya. Betul. Tapi kalau niat baik dilakukannya dengan cara yang tidak baik, ya madorot nanti. Betul. Udah kayak Ustadz belum? Ya kan diajarin juga sama Ustadz dulu kan. Gitu. Jadi ini yang harus kita ketahui ya, terutama nanti buat yang nonton nih gitu ya. Niat baik juga harus dilakukan dengan cara-cara yang baik gitu ya, supaya maslahat untuk semua gitu, untuk yang memberikan dan untuk yang terima kan gitu ya Ustadz. Nah, lanjut soal kalau orang mau berzakat ke Basnas itu gimana? Misalnya tadi kan yang UPZ ini, nggak tahu nih UPZ-nya yang mana aja yang udah terdaftar. Ya, takutnya tadi salah salur gitu kan. Betul. Bisa datang langsung ke kantor Basnas? Bisa datang langsung ke kantor, bisa lewat rekening gitu ya, transfer. Kalau kita untuk PNS sekarang sudah payroll system, langsung potong ya kan. Karena kan memang perbumnya gitu ya, peraturan bupatinya itu ya sudah terbit gitu ya. Kemudian instruksi bupati juga sudah terbit gitu ya. Nah itu ASN itu ya sudah dipotong di Bank Jabar. Gitu. Tapi tadi bahwa nisab gitu ya, penghasilan terkecil yang wajib zakat itu adalah 6 juta. Dari PNS ya ataupun siapapun gitu ya yang sudah mencapai 6 juta gitu ya minimal penghasilannya sudah dipotong 2,5%, sudah wajib. Zakat mal ya. Zakat mal. Oke. Jadi langsung, kalau ini kantornya di mana sih? Di Islamic Center. Komplek Islamic Center ya? Itu di situ. Oke. Jadi kalau yang mau konsultasi soal zakat perhitungannya ya kan ya? Betul. Misalnya mau zakat harta nih, perhitungannya gimana, presentasinya gimana? Ya biar berkah ya hartanya. Betul. Dan seterusnya gitu kan. Karena itu kan apa yang kita makan tuh harus ada yang kita bagikan gitu kan. Untuk yang berhak. Iya. Bisa datang langsung. Bisa datang langsung. Jam kerjanya atau? Jam kerjanya dari hari Senin sampai Jumat. Ya dari jam 8 sampai kadang-kadang anak-anak itu sampai jam 5 sampai jam 6 masih ada gitu. Karena kan ya jam kantor biasa lah berarti. Jam kantor biasa gitu. Oke, enggak sampai malam. Jadi jangan sampai ada yang ya, enggak sampai malam. Ini pertanyaan yang mendasar. Mungkin sudah banyak orang yang tahu, tapi banyak juga yang nggak tahu. Kenapa sih kita harus berzakat, Ustaz? Pertama kan Islam itu memerintahkan gitu ya. Karena zakat ini kan perintah Allah. Ya kan? Dalam Al-Qur'an kalau tidak salah gitu ya, tidak kurang gitu kan, di 80-an tempat gitu ya. Zakat dengan salat itu selalu digabungkan, selalu disandingkan. Aqimus shalah wa atuz zakah, atau dengan semakna dengan zakat, infak ya kan, seperti itu. Artinya bahwa kewajiban zakat ini sama halnya kewajiban salat. Ya kan? Jadi belum sempurna orang melaksanakan rukun salatnya gitu ya. Kalau zakatnya juga tidak ditunaikan gitu. Ya. Jadi kita sebetulnya banyak sih membantu gitu ya. Membantu masyarakat meringankan gitu ya beban-beban
ya apalagi nanti sampai di akhirat gitu ya. Iya, iya. Mengingatkan gitu ya bahwa zakat ini kewajiban kita, kewajiban umat Islam gitu ya. Nah, kalau tidak diingatkan gitu ya, nah kita berdosa juga gitu. Seperti itu kan. Oke. Di samping manfaatnya jelas besar. Ya, masyarakat yang lain terbantu. Iya. Masyarakat yang di situ ada fakir miskin, ada fakir, ada miskin ya. Kalau Ibnu Sabil tuh ya, itu ngabring tuh ke Bajnas itu hampir tiap hari. Ya. Kadang-kadang juga orang pura-pura hilang KTP, hilang uang segala macam tuh banyak gitu ya. Cuman Itu. betul. Cuman sekarang kita batasi ya, kerjasama dengan Dinsos ya. Kalau tidak ada rekomendasi Dinsos, kita tidak layani gitu. Seperti itu. Kenapa? Karena tadi lah banyak kasus ya. Ya, memanfaatkan itu. ya. Seperti itu. Ya itu sebenarnya sih gue punya jawaban nih dari pertanyaan itu. Ya itu kan memenuhi rukun Islam ya. Betul. Pertama syahadat, 2 sholat, 3 zakat ya kan. Nah, ini memang rukun yang wajib. Tapi tadi kalau gue bukan ustadz nih, jadi memang harus yang langsung ngomong gitu. Kalau gue siapa gitu, lu siapa lu? Ya memang sesuatu yang wajib. Nah pentingnya itu supaya apapun yang kita makan, kita nikmati dari harta kita, ini bekal kita di akhirat nanti. Begitu ya Ustadz ya. Dan harta kita menjadi berkah insyaallah. Ya itu insyaallah. Jadi daripada dipaksa hilang atau ditipu orang, mending sadar sendiri gitu kan, bayar zakat. Nah terus ini ada kemarin kan ya mungkin sampai hari ini juga ramai-ramai kan orang fundraising dan lain sebagainya untuk membantu Palestina. Ada nggak dari Bajnas alokasi menyalurkan itu? Ya kalau Bajnas membuka ya, membuka apa namanya fundraisingnya. Ya fundraising ya untuk dana Palestina. Dulu kan waktu apa gebiar di Karawang kan tentang Palestina tuh. Ya alhamdulillah gitu ya. Itu yang menangani zakat, yang menangani adalah Bajnas. Itu tidak kurang dari 500 jutaan ya. Waktu itu ya. Baik secara langsung di apa namanya di lingkungan yang hadir waktu itu maupun langsung ke rekening gitu. Hari itu ya, hari itu sampai 500 juta. Dalam sehari ya. Dalam sehari. Luar biasa. Dan sampai sekarang juga kita buka, masih tetap dibuka. Sekarang gini, kenapa saya tanya itu? Saya kemarin coba-coba buka aplikasinya Bajnas. Nah, ada apa namanya? Yang pertama muncul adalah pernyataan resmi soal tidak lagi menerima apa namanya fundraising dari salah satu merek makanan lah yang katanya pernah berafiliasi bahkan memberikan bantuan untuk Israel gitu ya. Oh, jadi Bajnas juga ada arah ke sana berarti kan memberikan atau melakukan fundraising atau menyalurkan. Nah, itu saya tanya. Nah, tadi soal aplikasi, bicara soal aplikasi. Orang bisa juga mengakses aplikasi itu untuk bayar. Boleh, silakan. Karena kan sekarang udah zamannya aplikasi. Betul. Apa aplikasi. Aplikasi sekarang. Itu nanti langsung terintegrasi ke pusat atau? Jadi kan kalau aplikasinya untuk membayar zakat ke Bajnas Karawang ya ke Karawang. Gitu. Artinya bahwa nanti kita juga laporan ke Bajnas pusat. Karena setiap 3 bulan sekali ya itu kita diminta ya diminta laporan, bukan diminta share penghasilan, bukan. Jadi supaya Bajnas pusat juga mengetahui ya seberapa besar capaiannya gitu kan, baik zakat maupun tadi ya untuk Palestina gitu ya, salah satunya seperti itu. Ya karena kan ini berkenaan dengan uang ya. Betul. Harus transparan. Semuanya harus terbuka. Sangat gitu terbuka. Apalagi uang umat gitu. Betul. Kan. Salah-salah nanti kita bukan hanya soal laporannya saja, pertanggungjawaban di akhiratnya juga nanti kan gitu. Nah terus gini, bagaimana kalau setahu saya nih Ustadz, mohon maaf kalau saya salah, namanya zakat itu kan ada niat dan akadnya gitu ya. Nah kalau lewat aplikasi itu gimana? Sebenarnya kan itu juga beragam ya, beragam tanggapan, beragam pemahaman gitu ya tentang apa namanya, tentang akad gitu ya. Ya akad itu lebih baik gitu ya.
Karena kan untuk mengitminankan, untuk menenangkan gitu ya, supaya afdol lah kita gitu ya. afdol, ya seperti itu. Nah, kalaupun tidak ya tadi aplikasi. Kalau umpamanya ada konfirmasi gitu ya ke Bajnas ya, umpamanya saya itu sudah zakat sekian gitu ya, atau infak sekian. Nah, biasanya kan nanti ada jawaban gitu ya dari kita untuk menyatakan ijab kabulnya gitu kan, seperti itu ada ya. Karena kan kalau saya bayar zakat fitrah aja nih ke masjid misalnya kan masih sering dipandu tuh tiap tahun gitu kan, ijab kabulnya, terus membacakan niatnya gitu kan. Nah, hati kita juga jadi tenang gitu kan, sudah ada ijab kabulnya. Berarti tetap ada ya dipandu gitu ada ya, dipandu untuk ininya supaya hati kita tuh pol bahwa ini nggak gampang gitu ya. Oke. Terus gini, ini kan tadi ada beberapa wilayah salur ya, kayak Karawang Cerdas, terus ya banyak lah tadi yang Ustaz sebutkan. Di luar itu misalnya ada masjid atau lembaga sosial apa segala macam mengajukan. Itu ada kriteria tertentu nggak? Pasti kan harus difilter ya, nggak semuanya bisa diterima gitu. Nah, kriteria tertentu misalnya harus memenuhi apa? Ya makanya kalau zakat itu kan kita lebih ke perorangan gitu ya, untuk membantu. Nah, kalau kayak lembaga masih gitu ya, mushola, madrasah umpamanya kan mengajukan untuk pembangunan nih gitu ya. Kecuali kalau untuk kegiatan muharam umpamanya ya, dia kan mengajukan untuk santunan, berarti kan perorangan tuh gitu ya. Nah, itu kita ambil dari infak kalau untuk lembaga kayak masjid, madrasah gitu ya. Karena kita tidak menyalurkan dana zakat untuk lembaga kayak masjid gitu kan. Nah, kenapa? Karena memang kita untuk menyalurkan zakat untuk fakir miskin aja ini masih sebegitu besar ya, kebutuhan mereka ya. Bayangkan gini aja, saya tuh sepekan gitu ya, yang namanya proposal rutilahu ya, rumah tidak layak huni gitu ya, itu bisa 10 proposal satu pekan itu. Gitu. Nah, artinya bahwa zakat itu kita ini kan untuk tadi gitu ya, masyarakat memang yang betul-betul dia sangat butuh gitu. Ya maksudnya tadi saya ketawa soal bukan ini, jangan salah tafsir ya, bukan saya banyak sekali yang diurus sama Ustaz ini dalam sepekan aja ada 10 proposal. Betul. Itu yang rutilahunya Yang rutilahunya itu, belum yang lainnya. Nah, kalau sekarang kan Muharram nih. Muharram itu banyak kegiatan ya. PHBI ya. PHBI. Itu kan dari lembaga, dari masjid, udah banyak gitu dan numpuk. Minta santunan segala macam gitu ya. Ya kita atur lah gitu ya. Sesuai dengan kondisi kita ya, keuangan kita. Apalagi nih di di satu Muharram ini kan ada agenda cukup besar ya, gitu ya di Pemda ya, gitu kan. Itu kan ada biasanya 1000 yatim tuh. Itu kita ini kan 2000 yatim ya. Cuman untuk yang di Muharramnya besok gitu ya, itu 500 yatim. Ya. Nah, sudah kita siapkan gitu. Ya, maksud saya kenapa saya tanyakan atau obrolin hal demikian, ini supaya memfilter gitu. Enggak semua ini wah Basnas nih tempatnya duit umat nih gitu kan. Semua pada proposal ke situ semua. Pasti Basnas juga punya SOP maksud saya gitu, karena ada SOP-nya. Supaya nanti kalau misalnya wah nggak cair dari Basnas gitu kan, ya bukan persoalan nggak cair kan, bisa jadi tidak sesuai SOP ya kan. Bisa jadi memang belum teralokasikan kan. Orang kan beda-beda Ustaz ya kan. Dan tidak sedikit juga ketika kita tolak memang tidak sesuai dengan SOP gitu. Ada juga yang kita tolak gitu kan. Itu gitu. Makanya kan. Karena kan kalau dibaca sini kan keputusan bersama gitu ya. Betul. Para pimpinan ini gimana nih? Gini. Wah, enggak usah gitu ya. Contoh umpamanya untuk Karawang Cerdas gitu ya. Seringkali masyarakat ya mengajukan ke Basnas itu karena tidak bisa bayar
untuk kuliah, bayar untuk SPP gitu ya. Nah, ada juga masyarakat yang mengajukan dari lembaga sekolah yang bonafide gitu ya. Nah, kita nggak bisa kalau ada lembaga yang bonafide gitu ya mengajukan untuk bantuan gitu. Nggak bisa. Kenapa? Karena ranah kita itu di orang-orang yang miskin gitu. Gitu. Kalau bonafide mah kan bukan miskin. Iya. Makanya di situ kepada yang berhak gitu ya. Berhak ini kan ada kriterianya gitu. Salah satunya ya mereka yang tidak mampu atau duafa gitu ya, atau memang yang secara ekonomi ya nggak memadai untuk itu kan. Saya sampai lupa nawarin kopi meskipun tadi udah pas sebelum on cam ya, sebelum on cam udah ngopi kita. Tapi nah kriteria miskin juga kita tidak mentang-mentang ada pengakuan gitu ya. Oh iya. Karena ada surat dari desa bahwa orangnya miskin. Kalau ngaku-ngaku mah gampang. Ngaku-ngaku mah gampang gitu. Ya. Kalau ada surat pernyataan dari desa bahwa orang ini miskin, ya kita bantu. Gitu. Nah ini, karena kan sebelumnya yang saya dengar nih, ya itu banyak yang ke kantor tadi yang seperti saya bilang hilang KTP lah, gitu kan, nggak ada ongkos pulang, ya kan, akhirnya datang ke Basnas, gitu kan, yang kayak gitu-gitu, kan kalau hanya berdasarkan pengakuan kan begitu gampang ya. gitu. Jadi orang memanfaatkan. Betul. Bisa jadi seminggu sekali itu hilang KTP. Iya. Dan hampir tiap hari. Orang nggak maksudnya dengan orang yang sama. Oh iya betul. Bisa jadi. Bisa jadi. Orang yang sama hilang KTP setiap minggu misalnya datang ke Basnas. Kadang-kadang orang tuh sudah disetting gitu ya. Satu orang masuk gitu ya. Hilang ini gitu kan. Satu lagi keluar dia masuk. Pas lihat keluar bareng-bareng gitu kan. Oh ada begitu ya? Ngobrol tuh, aduh kata ini. Kayak seperti itu. Oke, berarti memang banyak hal-hal unik ya sebenarnya yang dihadapi oleh Basnas ini. Bahkan pernah juga dulu tuh di periode dulu tuh ada orang yang mau mancing ke Pangandaran gitu ya, datang ke Basnas minta ongkos, gitu. Loh, mereka mau healing minta ongkos. Kata saya, ini bukan tempat minta duit sembarangan gitu saya kan gitu ya. Gak bisa gitu kan, harus ada kakak, harus ada jelas ya ada SOP-nya gitu. Lah gitu ya untuk memenuhi itu gitu. Ya akhirnya kan kita suruh pulang kasih 20.000 lah duit itu udah. Lucu tuh masyarakat juga tadi gitu. Tapi gini, di semua pengurus Basnas itu ini mohon maaf nih Ustaz kalau saya tanya ya. Sistem gajinya gimana sih, atau memang ada standar tertentu dari pemerintah? Oh iya. Atau kayak kalau yang kita tahu tuh ada hak amilin gitu ya, berapa persen gitu atau gimana sih? Iya. Makanya kita kan sesuai dengan undang-undang ya 23/2011 itu, bahwa di situ ada hak keuangan pimpinan itu dari APBD. Ya, dari APBD. Ya itu juga karena harus kita ajukan kan itu ya. Sesuai dengan kebutuhan kita apa-apa aja kan itu ya. Operasional lah gitu ya. Namanya seperti itu. Nah, jadi untuk pimpinan dan sebagian mungkin gaji untuk karyawan gitu ya, untuk amiliannya itu dari APBD. Ya, supaya apa? Supaya memenuhi gitu ya kebutuhan hak amilnya itu. Kenapa? Karena kalau ambil dari hak amil ya, yang masuk dana ke Basnas itu kecil gitu. Ya. Nanti untuk amil sekian, udah kasihan ya masyarakat gitu kan. Karena terang di banyak sekarang ini ya masih kecil lah gitu ya. Pengumpulnya masih kecil gitu. Makanya terus genjot sama kita itu seperti itu. Kalau besar mah kita nggak usah besar-besar dari APBD juga ya, istilahnya kuat gitu ya. Karena kan baru kemarin 7 miliar ya, tahun kemarin nih. Nah, tahun sekarang kita targetnya 12 miliar gitu. Targetnya. Nah, boleh nanti kita bantu juga lah, ada running text gitu ya. Boleh. Buat fundraisingnya. Fundraising, betul. Ya kan di tayangannya ini kan kita cantumin aja nomor rekening Basnas sekali. Boleh. Ya, apa kita siap bantu Ustaz, untuk umat gitu. Iya, untuk umat gitu. Kita bantu nanti untuk itu nanti apakah mau ya nantilah kita ngobrol setelah ini lah. Yang penting video ini nanti ada editornya langsung. Saya ini mah request pribadi aja lah nanti
kita tinggal minta nomor rekeningnya Basnas, nanti kan ada salurkan zakat, infak dan sedekah Anda gitu ya, nanti narasinya lah kita atur lah ya. Siap. Karena ya kita ikut dalam kebaikan lah gitu ya. Apalagi terakhir sih itulah saya nanya, penyaluran tadi kan, kalau penyaluran khusus untuk zakat sih kan ke perorangan ya. Pasti ada kriteria tertentu ya. Betul. Kalau yang ke organisasi, udah semua sih cukup ya Ustadz. Iya. Ini terima kasih nih, alhamdulillah. Pertama melalui podcast ini kita bisa nyambung silaturahim lagi. Alhamdulillah, saya juga senang banget. Ya kan. Udah tadi juga saya sih masih inget nggak nih sama saya? Ternyata masih inget gitu ya. Sehat selalu Ustadz, panjang umur, berkah selalu. Terima kasih waktunya. Salam juga untuk seluruh pengurus Basnas Karawang di kantor sana. Kita nanti akan lanjut lagi dengan episode selanjutnya dengan topik, tema dan gantian aja dengan pimpinan yang lain. Boleh, bisa nanti. Boleh. Ya. Kalau misalnya ada event digital yang bisa kita lakukan, ayo. Misalnya untuk fundraising atau apa, nantilah kita ngobrol setelah ini. Nah, kalau berkaitan dengan digital tuh di Waka 4 topik. Nah, di situ. Siap. Biar ranahnya di situ. Terima kasih banyak. Nanti kita akan menyambung lagi cerita dan menginspirasi harapan bersama Titik Temu. Saya Deden Kusnaidi, pamit undur diri.